Contoh larutan Larutan elektrolit itu. apa? Ayo kita sama-sama. Ada itu larutan garam dapur atau NaCl. Larutan garam dapur NaCl. Good job. Lanjut Rifai menambah. Pocari Sweat. Pocari Sweat boleh. Ya, di situ larutan ion. Ditambah oleh Farel Aryo. Apalagi larutan elektrolit. Nanti akan muncul di soal dalam bentuk kan sudah dalam bentuk nama-nama larutan, harus berkenalan. Ayo, disambung oleh Rahmat. Ayo, carilah apa larutan elektrolit. Jadi kalau kamu tidak aktifkan videomu, kamu tidak akan aktif di pembelajaran, tidak ada kenanganmu dalam pembelajaran ini. Ayo, apa lagi? Faiza boleh menambahkan? 2SO4. Apa nak? Iya, Farel. Apa Farel? HCl. HCl, oke. H2SO4. Oke, bagus. Larutan apa tadi? NH4 plus ya? Iya. Kalau non elektrolit ada pokoknya senyawa organikum kayak glukosa. Oke, jadi kayak gula, glukosa ya. Oke, Tifaiza menambahkan larutan elektrolit. Elektrolit asam fosfat masuk nggak, Umi? Fosfat, pokoknya sebut saja. Kalau benar saya oke kan. Larutan elektrolit. Oke, masuk. Apa lagi? Berarti kalau asam fosfat masuk, asam sulfat. Oke, masuk. Oke, good job. Oke, apa lagi? Rahmat menambah. Rahmat menambah larutan elektrolit maupun non elektrolit boleh ditambahkan. Larutan cuka, Umi. Menambah juga. Apa nak? Asam apa? Cuka, Umi, asam cuka. Oke, asam cuka adalah elektrolit. Oke. Bagus jawabannya. Lanjut, apa Marhani? Biar nanti kalau muncul banyak soal, kamu tahu itu elektrolit atau non-elektrolit dan bisa mengerjakan. Asam formiat. Asam formiat, oke, boleh juga. Cari lagi muka. Air aki, Umi. Air aki juga boleh, itu elektrolit. Tambah lagi Yasmin, bisa menambahkan? Sudah ada di layar tampil mukanya. Air laut, Umi. Air laut boleh juga di elektrolit. Oke, sampai di situ dulu larutan elektrolit dan non elektrolit contohnya. Oke, saya remove dulu semuanya biar tidak pusing melihat mukanya di layar banyak. Oke, jadi tadi sudah disebutkan ada larutan elektrolit contohnya mulai dari asam sulfat, asam formiat, asam klorida, asam bromida, asam klorida. Jadi semua asam-asam itu masuknya adalah larutan elektrolit. Larutan basa juga larutan elektrolit. Larutan garam juga larutan elektrolit. Tapi nanti di dalam di dalam pengerjaannya kita tidak akan menyebut lagi dia larutan asam atau larutan basa, tidak. Tapi kita sudah menyebut nama senyawanya. Untuk selanjutnya di dalam larutan elektrolit ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yuk sekarang lanjut lagi. Apa itu elektrolit kuat, apa itu elektrolit lemah? Silahkan dijawab. Dita. Iya, lemah menggantarkan lemah. Gonem bisa menambah jawabannya.
Apa Gonim? Kalau elektrolit kuat yang terdisosiasi sempurna. Iya, oke. Jadi kalau elektrolit kuat terdisosiasi sempurna, ionnya banyak. Kalau terus lanjut, Ya Umi, lanjut. elektrolit lemah, oke, disambung Rian Jo. Elektrolit lemah apa elektrolit lemah Rian? Elektrolit lemah Umi. Ini yang ditanyakan apanya? Iya, kan tadi sudah bisa membedakan elektrolit dan elektrolit. Kemudian elektrolit itu ada kuat, ada lemah. Tadi sudah disampaikan oleh Dita bahwa elektrolit yang kuat itu menghantarkan listrik dengan kuat, yang elektrolit lemah menghantarkan listrik dengan lemah. Oke lah, diterima jawabannya. Gonem sudah lanjut. Kalau elektrolit kuat itu terdisosiasi sempurna, ionnya banyak. Berarti kalau elektrolit lemah bagaimana, Rian? Kalau elektrolit lemah ya apa ya? Yang bagaimana? Ya tinggal lawannya dari Tigonem, no? Jadi yang bagaimana? Ya berarti yang elektrolit lemah ini ion-ionnya tidak terdisosiasi secara sempurna, tidak terdisosiasi sempurna. Oke, jadi informasinya silakan dicatat kalau butuh. Jadi yang kuat ini terdisosiasi sempurna. Jadi dia alfanya mendekati 1. Kalau yang lemah ini dia terdisosiasi sebagian. Alfanya dia lebih kecil jauh dari 1. Jadi di sini alfanya ini apa namanya sama dengan bagaimana saya tulisnya lebih kecil sama ya oke lah anggap ekuivalen 1 saja. Ekuivalen 1. Kalau yang lemah ini begini nulisnya. Ini adalah 0, ini adalah alfa, ini adalah 1. Jadi alfanya kurang dari 1, lebih dari 0. Sehingga nanti di sini ionnya ini banyak menghantarkan kuat, di sini lemah menghantarkan dia pelan. Jadi dulu pada saat praktikum itu pembeda elektrolit kuat dan lemah adalah yang kuat itu nyalanya terang. Yang lemah di situ redup atau mati tapi ada gelembung. Kalau yang kuat itu ada gelembung dan nyala terang. Sekarang mari kita pilah Ikrar contoh yang elektrolit kuat. Tadi kan contoh elektrolit sudah disebut ya banyak ya. Sekarang yang contoh elektrolit kuat ini apa saja? Apa Ikrar? HCl Umi. HCl, oke, HCl sudah dijawab. Lanjut lagi, tunggu, saya ganti. Apalagi yang kau tahu selain HCl? Apalagi Danu bisa menambahkan elektrolit kuat dan asam iodida Umi. NaCl itu. Apa nak? Asam iodida. HCl juga masuk ke dalam elektrolit kuat. Asam iodida elektrolit kuat, asam klorida elektrolit kuat. Oke, Ikrar betul. Ini ada Andimas bisa menambah apa? Andimas sudah ada di layar. Ya Umi. Apa yang kamu mau sebut elektrolit yang lain untuk dipilah mana elektrolit kuat dan elektrolit lemah? KBR Umi. KBR adalah elektrolit Kuat. Elektrolit kuat. Apalagi? Amonia. Amonia elektrolit Lemah. lemah. Oke, Muhammad Rizky Bilondatu bisa menambahkan. Elektrolit apa Umi? Terserah kamu mau elektrolit apa, yang penting tahu dia elektrolit kuat atau lemah. Urin elektrolit kuat Umi. Urin elektrolit Kuat. Urin elektrolit Kuat Umi. Urin itu adalah urea ya. Urea. Kalau kita sebut urin, dia nanti dalam tanda kutip karena di dalam urin ada campuran urea, ada campuran amonia, ada campuran ion-ion dalam tubuh yang dikeluarkan. Maka kalau disebut urin, maka dia campuran senyawa, dia bisa masuk elektrolitnya dalam tanda kutip. Kenapa dalam tanda kutip? Tergantung aktivitas manusia itu. Jadi contohnya, kalau dia bapak-bapak pekerja kuat, maka larutannya urinnya akan cenderung basah.
Kalau ibu-ibu yang dia kerjaannya hanya di rumah, dia netral. Kalau anak kecil-kecil itu kan ya, itu dia cenderungnya dia netral, tergantung pekerjaannya. Makanya kita tidak bisa nyebutnya urin saja. Maka kamu sukanya bagian dari urin yang apa? Rizky Bilondatu, ureanya, amoniaknya, atau ion-ion yang larut? Kalau urea lemah bukan Umi? Kalau urea berarti dia? Lemah. Urea adalah non-elektrolit. Oh. Ya. Kalau amoniaknya barulah dia elektrolit. Elektrolit apa, Rizky? Kalau amoniaknya berarti dia adalah elektrolit? Kurang tahu. Elektrolit lemah. Oke, jadi itu adalah contoh elektrolit kuat dan lemah. Jadi semua yang masuk ke dalam asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut, itu semuanya masuk elektrolit kuat. Jadi nanti pas kita menghitung sifat koligatif, ada senyawa, di situ ada HCl, kemudian HBr, HI, HNO3, HClO4, H2SO4, berarti dia masuknya elektrolit kuat. Berarti kalau elektrolit kuat, apa yang akan kita pakai nanti hitung-hitungannya pakai alfa 1. Ya, alfanya 1. Karena nanti dihitungannya akan muncul ini dipakai. Kemudian kalau dia elektrolit lemah, itu jadi kalau tadi asam kuat ya, kemudian basa kuat, semua juga elektrolit kuat. Garam-garam juga elektrolit kuat. Apa saja yang masuk elektrolit lemah adalah asam lemah dan basa lemah. Apa saja kamu sebut yang disebut tadi? Ada asam cuka, asam formiat, asam klorid, asam apa lagi? Nitrit. Jadi yang selain 6 tadi adalah asam lemah, masuknya di elektrolit lemah. Dipakai apanya, Nak? Dipakai di alfanya. Jadi alfanya ini dia nanti lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0. Itu ada hitungannya sendiri nanti, karena alfa akan masuk bagian dari rumus Van Hoff nanti ya. Jadi silahkan dipahami begitu. Nah, kemudian tunggu di remove Jom. Selanjutnya, kalau kita sudah bisa yang non elektrolit tadi yang tersebut baru glukosa. Jadi yang non elektrolit itu ada glukosa ya, gula biasa disebut. Kemudian ada urea. Dia juga non elektrolit. Jadi nanti pas muncul soal itu tidak lagi ada alfanya 0, kamu tinggal menghitung. Ya. Nah, untuk memahami lebih lanjut terkait sifat larutan elektrolit non elektrolit, maka tunggu ya, saya bukakan dulu. Larutan elektrolit non elektrolit. Semoga cukup waktunya ini sampai selesai terbahas. Share. Sudah ya, kelihatan ya? Yuk kita coba menjawab. Ini lebih susah memencet ke bawahnya yang aktif. Kenapa kalian ini susah sekali mengaktifkan video? Halo siswa-siswa Umi yang soleh-solehah. Silahkan diaktifkan videonya biar bisa dipilih untuk menjawab soalnya. Ini coba tidak aktif lagi di video ini, bagaimana TV Mama tunjuk ya. Yuk kita mulai dari nomor 1. Vio. Vio, kedengaran suara Umi, Nak? Dengar, Umi. Oke, mari kita kembali mengingat tentang larutan elektrolit dan non elektrolit sehingga nanti pas muncul senyawa yang sama kamu bisa tahu itu elektrolit atau non elektrolit. Nomor 1, Vio dijawab. Mengapa suatu larutan dapat menghantarkan listrik sementara yang lainnya tidak? Vio, masih hidup Vio? Karena yang sebagian lainnya tidak dapat menangkap elektron. Mungkin redaksi menangkap diganti dengan apa yang tepat ya? Karena tidak semua senyawa bisa
mengikat elektron. Ion, mengion Vio. Jadi Mengion. ya, jadi larutan yang bisa menghantarkan listrik itu adalah larutan yang di dalamnya ada pelarut yang bisa mengion. Jadi kalau ada ion-ionnya, maka di situ ada elektron, jadi adanya perpindahan elektron menyebabkan adanya beda tegangan sehingga bisa menghantarkan listrik. Sementara yang tidak menghantarkan berarti di situ tidak terjadi pengionan. Makanya di sini dibedakan ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit seperti yang dijelaskan tadi. Oke, yang muncul saja karena kalau yang tidak aktif videonya susah ya dipilih ini, itu enggak ada. Atau mereka ini sebenarnya hidup ya, walaupun saya tak pilih bisa insya Allah bisa mendengar saya pertanyaannya. Torik, Jo, Torik, nomor 2 Torik. Ada Torik? Ya Umi. Apa Torik? Jelaskan mekanisme hantaran listrik melalui larutan HCl. Apa sih dalam bayanganmu bagaimana sih listrik terhantar begitu? Pakai anoda dan katoda Umi. Coba mekanisme secara sederhana bagaimana sih hantaran HCl ini begitu? Jadi bagaimana kira-kira? HCl tadi disebutkan sebagai larutan apa, Torik? Elektrolit kuat. Elektrolit kuat, berarti kan dia menghantarkan listrik. Nah, kalau dia elektrolit kuat, apa sih yang terjadi di HCl ini sampai menghantarkan listrik? Begitu pertanyaannya. Kurang tahu. Kurang tahu, mungkin bisa dibantu oleh Farah. Farah, ada Farah? Ada Umi. Oke, Farah, apa jawabannya Farah? Jelaskan. Yang kedua itu, yang kedua saja. H plus bergerak ke Cl-, Umi. Jadi HCl di dalam larutannya menghasilkan H plus dengan Cl-. Maka di dalamnya ada ion. Kalau terbentuk H plus dan Cl-, berarti di situ akan ada elektron. Kenapa? Karena H plus menjadi H plus setelah melepaskan satu elektronnya, Cl- menjadi Cl- setelah menangkap satu elektron. Berarti ada pergerakan elektron. Kalau ada pergerakan elektron, maka akan ada beda tegangan. Kalau ada beda tegangan, maka akan terhantarlah itu listrik. Seperti itu prosesnya. Jadi dengan adanya ionisasi, maka akhirnya akan ada hantaran listrik. HCl sendiri adalah larutan elektrolit. Elektrolitnya adalah elektrolit yang kuat. Oke, nomor 3. Ini hanya mereview loh, Dela. Umi. Nomor 3, Nak. Nomor 3. Tidak semua, Umi. Apakah semua senyawa kovalen bersifat elektrolit? Tidak semua. Coba dijelaskan. Karena tidak semua senyawa kovalen, karena elektrolit ada yang bersifat kuat dan lemah, ada yang bersifat kuat, lemah, dan non elektrolit. Jadi larutan senyawa kovalen yang larut di dalam air itu biasanya adalah larutan elektrolit. Dia disebut senyawa kovalen polar. Sebaliknya, senyawa kovalen yang non-polar, berarti dia tidak larut dalam air, dia cenderung menjadi larutan elektrolit yang dia akan membentuk larutan non-elektrolit. Jadi senyawa kovalennya adalah senyawa kovalen non-polar. Senyawa kovalen polar di situ ada yang membentuk membentuk larutan elektrolit kuat dan ada yang membentuk elektrolit lemah. Jadi itu jawabannya. Si Dela jawabannya benar sekali. Jadi kalau diramu seperti tadi, senyawa kovalen polar itu yang bisa larut dalam air, itu bisa menghantarkan listrik. Sementara senyawa kovalen yang non polar itu cenderung membentuk, kalaupun membentuk dalam bentuk larutannya itu adalah non elektrolit. Senyawa kovalen polar itu elektrolit ada yang membentuk elektrolit kuat dan membentuk elektrolit lemah. Contohnya apa? Senyawa kovalen polar yang membentuk elektrolit kuat, contohnya ini HCl. HCl ini senyawa kovalen. H2SO4 juga senyawa kovalen. Itu contoh dari
Jadi asam-asam kuat itu adalah kovalen polar cenderungnya karena dia ikatannya adalah ikatan kovalen di dalamnya. Tapi kalau yang selain yang dari asam kuat contohnya adalah HNO2, asam nitrit, ada CH3COOH itu juga kovalen polar. Nah, itu membentuk elektrolit lemah. Sementara untuk yang kovalen nonpolar itu senyawa kovalen nonpolar itu di situ akan membentuk larutan elektrolit, larutan non elektrolitnya. Oke, nomor 4 Fajar. Fajar ada Fajar? Ya, Umi. Oke, nomor 4 Fajar. Sudah selesai jamnya. Oke Fajar, saya percepat saja. Jadi mengapa NaCl dalam bentuk padat tidak menghantar listrik? Kalau dalam bentuk padat NaCl tidak mengion, ya. Jawabannya itu, jadi tidak menghantar dia. Dia bisa menghantar kalau dalam bisa mengion. Ini sebanyak 0,1 HF dilarutkan dalam air. Ternyata dalam larutan terdapat 0,01 mol ion F-. Berapa derajat ionisasi asam HF, asam fluorida itu? Ini nanti bahasanya adalah larutan elektrolit itu ada yang kuat, ada yang lemah. Untuk yang lemah biasanya dia jauh lebih kecil dari asamnya. Jadi ini asamnya 0,1 mol, ternyata ion F-nya hanya 0,01, berarti hanya 10%-nya. Berarti dia masuk ke elektrolit lemah. Derajat ionisasinya itu kalau menghitung, kamu sudah pernah belajar di kesetimbangan, yaitu jumlah mol yang bereaksi dibagi jumlah mol mula. Ya. Jadi yang bereaksi berapa dibagi jumlah mol mula. Ini ya, ini bagi ini nanti selesai. Manakah yang merupakan konduktor lebih baik? Ini tentunya dilihat dari kuat lemahnya. Tadi ini untuk membeda itu untuk menghitung ya kuat lemah dari alfa ini kita bedakan jenis larutannya. Tadi kalau asam kuat berarti elektrolit kuat, asam lemah elektrolit lemah. Berarti tentunya ini lebih baik. Ini sama-sama asam sulfat. Yang ini 0,2 molar, ini 0,1 molar. Tentunya yang molarnya lebih banyak, yang lebih baik menghantar listrik. NaCl dengan MgCl2. Ini NaCl menjadi Na plus dengan Cl min. MgCl2 menjadi Mg2 plus dengan 2 Cl min. Di sini ada 2 ion, di sini ada 3 ion. Tentunya yang lebih baik adalah yang jumlahnya lebih banyak. Maka ini nanti akan jadi elektrolit yang lebih kuat, lebih bagus sebagai konduktor. Ini panjang. Ini nanti membedakan elektrolit dengan ini elektrolit kuat, ini bukan elektrolit, ini juga bukan elektrolit. Terakhir, jika diuji dengan alat penguji elektrolit ternyata larutan NH3 0,1 molar merupakan konduktor yang lebih buruk dari NaCl 0,1 molar. Ini tadi sudah kita bahas, NH3 adalah elektrolit lemah ya dia, sementara NaCl adalah elektrolit yang kuat. Untuk hitungan lebih jauhnya nanti Umi akan ajarkan. Materi insya Allah akan Umi share di e-learning ya. Semuanya, kok ini gelap sekali jadinya. Jadi nanti silahkan dibuka di e-learning. Alhamdulillah di e-learning sudah ada kelas. Silahkan nanti masing-masing siswa mengisi presensi kehadiran di e-learning ya. Pertemuan yang lalu dan pertemuan yang sekarang. Masih bisa nggak mengisi yang pertemuan yang lalu?